Ketemu lagi di Hot Room dengan saya Gus Lora Hotman Paris dan saya Intan Aletrino, only on Metro TV. Topik malam ini adalah mencecar 90 miliar. 90 M, Bang. 90 M katanya untuk influencer dikeluarkan oleh pemerintah. Wah, ini abang juga diminta? Justru itu saya heran, saya udah followernya hampir 6 juta kok saya nggak kebagian gitu. Mungkin budgetnya nggak sampai kali Bang gitu ya. ya. Oke, dan saya ingatkan juga buat pemirsa di rumah, kalau seandainya Anda memiliki kasus, bisa langsung saja kirimkan kasus Anda melalui email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Atau bisa juga dengan mengirimkan direct message ke Instagramnya Bang Hotman. Apa Bang? IG Hotman Faris Official. Oh, udah 6 juta followers ya. Ya. Dan Hoters juga bisa menonton tayang ini secara streaming melalui metrotvnews.com dan juga melalui medcom.id. Baik, tadi Bang Hotman sudah memaparkan tema kita hari ini. Banyak pro kontra, ada yang mengatakan bahwa anggaran ini berlebihan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tepat-tepat saja. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut. Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia Corruption Watch menyebut, dari hasil penelusuran yang diperoleh dari situs LPSE Kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian, menemukan total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital mencapai 1,29 triliun rupiah sejak 2014 hingga 2020. Temuan ini didapat dengan menggunakan beberapa kata kunci, salah satunya influencer. Dari hasil penelitian aktivitas digital yang melibatkan influencer muncul mulai tahun 2017. Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas digital dengan melibatkan influencer mulai tahun 2017 hingga 2020 mencapai 90,45 miliar rupiah. ICW mencatat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat anggaran belanja terbesar untuk penggunaan jasa influencer mencapai 77,66 miliar rupiah. Disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 10,83 miliar rupiah. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 miliar rupiah. Kementerian Perhubungan 195,8 juta rupiah. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran 150 juta rupiah. Tak hanya soal anggaran yang besar, penggunaan jasa influencer oleh sederet instansi pemerintah ini juga dikhawatirkan akan mempengaruhi opini publik terkait kebijakan yang mengundang kontroversi. Apakah perlu pemerintah menggelontorkan dana puluhan miliaran rupiah untuk jasa influencer? Akankah efektif penggunaan jasa influencer ini? Dan bagaimana transparansi penggunaan dana influencer yang dinilai mencapai puluhan miliar rupiah? Mencecar 90 miliar itu tema untuk hari ini. Dan untuk mendiskusikan tema tersebut sudah hadir narasumber kita di studio, Bang Valentino Simanjuntak. Selamat siang. Selamat siang. Selaku influencer. Sudah hadir juga Pak Ari Julianto selaku staf ahli bidang reformasi, birokrasi dan regulasi Kemenparekraf. Siang. Selamat datang Pak Ari. Dan juga sudah bergabung melalui video call. Di sini ada Pak Didik Rahbini, perwakilan dari LP3ES. Dan Pak Wana Alamsah, perwakilan dari ICW. Mungkin kita akan langsung saja ke ICW ya? Ya, ICW selaku yang pertama kali membongkar ini ya. Kalau Pak Wana, pertanyaan pertama adalah bisa cerita nggak bagaimana caranya ICW menemukan penemuan ini sampai 90 miliar katanya habis dana pemerintah untuk influencer? Apa yang dilakukan oleh ICW sebenarnya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat begitu. Metode yang kami lakukan adalah kami mengakses layanan pengadaan sistem informasi setiap kementerian untuk mencari sejumlah kata kunci. Kami menggunakan 9 kata kunci untuk mengetahui aktivitas digital yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2014 sampai 2020 begitu. Salah satu kata kunci yang kami gunakan yaitu adalah influencer. Nah, dari hasil pemantauan kami terdapat sekitar 90,45 miliar anggaran publik yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar influencer. Begitu, Bang Hotman dan Mbak Intan. Oke, apa benar sejak tahun 2014
untuk pendanaan kegiatan digital ada 1,2 triliun dana pemerintah dihabiskan. Ya, tepat Bang Hotman. Jadi kalau kita bicara tentang data begitu, sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk aktivitas digital sebesar 1,29 triliun, yang mana terdapat 133 jumlah paket pengadaan yang kami temukan. Nah, memang anggaran aktivitas digital yang digunakan oleh pemerintah ini meningkat ketika tahun 2017 hingga tahun 2020. Begitu Bang Hotman dan Pertanyaan saya, yang 90 miliar lebih tersebut itu khusus membayar para selebriti, para influencer atau gimana? Jadi apa yang kami temukan di dalam konteks kata kunci influencer tersebut sebenarnya jelas terpampang nama paket pengadaannya begitu, yaitu influencer. Misalkan kalau seandainya saya ambil contoh di Kementerian Pariwisata tahun 2020 dengan kode tender 4257386 dengan nama tendernya publikasi melalui influencer paket 3, itu jelas terpampang kata kunci influencer. Nah, memang yang menarik adalah ketika kita bicara tentang pengadaan di Kemendikbud begitu. Kami mencatat setidaknya ada 12 orang yang jelas namanya terpampang begitu, yang mendapatkan rata-rata itu sekitar 100 juta untuk paketnya ya begitu, paket pengadaannya begitu. Saya mau tanya, apakah ICW menemukan berapa honor daripada influencer itu per satu posting? Dari data yang kami dapatkan di LPSE Bang, itu tidak ada informasinya secara jelas begitu. Nah, memang sebenarnya ini menurut kami itu adalah tugas pemerintah ketika misalkan ada perjanjian kerjasama antara badan publik dengan pihak ketiga untuk mempublikasikan kontrak tersebut kepada publik. Begitu Bang. Oke, terima kasih Mas Wana. Bang Hotman, ini kita juga kehadiran perwakilan dari LP3ES, Pak Didik Rahbini, dan beliau ini sepertinya juga menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan oleh ICW atau yang ditemukan oleh Mas Wana tadi. Mungkin boleh langsung saja dipaparkan. Silakan Hotman ya, kami itu tahun 2019 sudah meneliti aktivitas buzzer ini. Jadi aktivitas buzzer itu banyak ditemukan menyerang KPK. Ya. Saya kira itu di belakangnya pasti orang yang tidak senang dengan KPK, satu. Yang kedua adalah pada waktu amandemen Undang-Undang KPK untuk melumpuhkan KPK, buzzer-buzzer ini dikerahkan dan itu berhasil. Ya. Itulah hasil kajian dari LP3S melihat ini ya, dibantu oleh teman-teman yang ahli itu. Tapi dari kami sendiri, Bang Hotman ya, kegiatan influencer ini kalau dipegang oleh negara itu potensial disalahgunakan. Ya. Apalagi ini kegiatan tertutup dan sekarang sudah mulai bisa dikenal. Saya bisa mengkategorikan jual beli jasa influencer ini beda dengan iklan kan. Kalau iklan jelas ada perusahaannya, ada tata aturan iklannya, ada mana yang boleh, mana yang tidak, itu jelas ya. Ini tidak jelas. Jadi ini kegiatan informal yang dilakukan oleh negara. Saya boleh mengatakan, Bang Hotman ini kan ahli hukum. Ini termasuk kegiatan ekstra legal. Jadi ada di luar kategori aturan main yang ada karena baru masuk. Itu dalam konteks yang LP3S ingin lakukan ya. Mungkin Pak Hotman baca Yuval Harari, itu profesor hebat ya. Ini informasi yang bebas itu membahayakan. Informasi yang bebas dan kemudian dikuasai negara itu lebih berbahaya lagi ya. Nah, sekarang ini negara memainkan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Ini kan tidak jelas, Bang. Ini mau boleh menghujat orang, mau kata-kata negatif, itu di mana? Apakah ini bagian dari penyebaran aktivitas politik atau mendapat simpati rakyat atau bagaimana? Iya Bang, jadi ini kan kegiatan bawah tanah yang tidak terbuka seperti iklan di Metro TV. Beda, sangat beda. Ya, kalau iklan itu ada aturan main, nggak boleh ngomong jelek orang lain. Saya tidak ingin mengatakan mungkin ada yang baik ya
Kementerian Dikbud dan seterusnya itu bisa saja bagus, tapi belum ada aturan mainnya, itu potensial disalahgunakan. Ada satu postingan yang saya baru tonton yang topiknya itu adalah tentang RUU Cipta Kerja atau Cipta Kerja. Apa komentar Anda terhadap itu? Omnibus Law. Sampai disewa influencer untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja. Aturan yang main yang benar sebenarnya ya DPR dan pemerintah yang mempromosikan undang-undang itu tampil di publik terbuka ya dengan bagus menyampaikan kepada masyarakat, tidak menyewa influencer seperti itu. Saya mengatakan itu kegiatan ekstra legal. Kalau gitu saya mau tanya dulu kepada ICW, kepada Pak Wana. Menurut Pak Wana, apakah pemakaian uang untuk influencer ini menurut ICW, penggunaan 90M ini menurut Anda sah atau tidak? Kalau tidak sah kan bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Tepat atau tidak ya Bang ya? Sebanyak itu anggarannya. Ya begini Bang, saya pengen masuk ke dalam konteks penggunaan buzzer influencer itu diperbolehkan atau tidak begitu ya. Karena begini, kita perlu melihat juga bagaimana kemudian penggunaan influencer tersebut ketika mendiseminasikan informasi apakah jujur atau tidak. Ketika kita bahas mengenai unsur tindak pidana korupsi, itu kami belum melakukan sampai ke arah sana. Tapi yang menarik adalah begini, ketika pemerintah menganggarkan 90,4 miliar begitu, seharusnya pemerintah bersifat transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran publik begitu. Lalu kemudian, ketika pemerintah memang ingin menggunakan jasa influencer, pemerintah harus memberikan brief kepada si influencer tersebut untuk berkata jujur dengan menyematkan misalkan tagar iklan, sponsor, dan lain-lain begitu. Sehingga ketika ada para followers influencer tersebut yang membaca informasi tersebut, mereka dapat mengetahui, oh misalkan si A ini mendapatkan job dari pemerintah begitu. Sehingga ketika nanti informasi tersebut disampaikan ke media sosial, tidak ada distorsi informasi begitu. Informasi ini kan politik Bang. Ketika ada seseorang yang menyampaikan informasi lalu kemudian masyarakat ini tidak memahami secara kontekstual begitu, kami mengkhawatirkan ada penggiringan opini begitu. Kalau kita bicara tentang riset, Oxford Institute itu tahun 2019 juga pernah menyampaikan riset yang mengenai penggunaan buzzer di Indonesia itu memiliki pesan atau menyampaikan pesan yang bersifat propaganda, salah satunya untuk memecah masyarakat begitu. Kita perlu melihat literasi digital di Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu masih minim begitu. Kalau seandainya saya merujuk dari risetnya UID mengenai penetrasi internet, Indonesia itu berada di peringkat 56 dari 63 negara. Artinya literasi digital di Indonesia itu masih sangat minim begitu Bang. Kalau boleh saya tanya, dibandingkan dengan dana untuk bidang corona, untuk menyebarluaskan protokol sosial, ada nggak kalian temukan bahwa dana ini juga dipakai untuk pencegahan corona, untuk menyebarluaskan program pemerintah? Ya, kalau dari hasil pemantauan kami Bang, itu kami tidak menemukan adanya sejumlah anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar jasa influencer untuk mendiseminasikan mengenai protokol kesehatan, kami tidak menemukan. Jadi 90 miliar lebih untuk influencer ini justru sama sekali tidak ada dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang pencegahan corona dan sebagainya. Ya, benar Bang. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, so jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room.